Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara jamaah pengajian di Masjid Jami' yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita telah menyelesaikan pembahasan tentang amar ma'ruf nahi mungkar yang dibahas oleh pengarang kitab ini secara panjang lebar. Untuk kajian selanjutnya kita akan membaca bab yang dulu sempat kita lompati, yaitu pembahasan tentang persiapan-persiapan menghadapi Ramadan. Karena dulu sengaja kita lompati, sengaja akan kita baca menjelang Ramadan untuk persiapan kita lebih tepat. Jadi yaitu kalau kitab ini barangkali ada di antara jamaah atau para pendengar yang menyimak kitab, kalau kitab yang ada pada kami ini halaman 84 yang kemarin terakhir pelajaran pada halaman 100. Jadi dulu bab ini belum kita baca, sengaja kita lompati. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitab Risalatul Mu'awanah menjelaskan tentang terutama hal-hal yang berkaitan dengan Ramadan. Beliau mengatakan wa 'alaika bil iktsari min a'malil birri wa khususan fi syahri Ramadan. Dan haruslah Anda memperbanyak amal-amal kebaikan khususnya pada bulan suci Ramadan. Mengapa demikian? Fa inna thawaban nafilati fihi, karena pahala amal sunnah yang dilakukan di bulan Ramadan itu ya'dilu thawabal faridati fi ghairihi, membandingi pahala amal wajib di selain Ramadan. Kalau amal wajib yang dilakukan di bulan Ramadan dilipat gandakan, nilainya seperti 70 kali. Kita melakukan kewajiban di selain Ramadan. Maka dari itu, agar kita semua di dalam bulan Ramadan khususnya itu benar-benar kita bisa memaksimalkan amal kebaikan, tentunya tidak secara tiba-tiba atau mendadak kita nunggu bulan Ramadan, tidak. Kita harus mengadakan persiapan untuk itu sejak sebelum bulan Ramadan. Bahkan kalau kita melihat amalia orang-orang sholihin, bahkan yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW itu mengadakan persiapan menghadapi Ramadan itu sejak bulan Rajab. Jadi tidak bisa kita ini nanti aja kalau Ramadan tak maksimal, tidak bisa. Jadi harus bertahap. Sebab nafsu itu, kata Al-Imam Al-Busiri rahimahullah, seperti anak kecil. Kita harus pandai-pandai membina, mendidik anak kecil. Tidak boleh anak kecil itu dipaksa. Seperti anak masih baru TK atau SD kelas 1, misalnya ngaji harus 1 jam loh. Kalau tidak boleh misalnya. Walaupun dia tidak boleh itu. Kalau dipaksa begitu mungkin besok tidak akan mau ngaji lagi. Jadi kalau pertama misalnya masih 5 menit sudah tidak mau lagi guyon, biar besok lagi begitu. Kalau nanti ditambah sedikit. Ayo sedikit lagi seperti itu. Besok begitu tidak bisa, itu caranya melatih anak seperti itu. Nafsu seperti itu, kata Imam Busiri. Jadi ketika kita ingin nanti memaksimalkan amal kebaikan itu harus bertahap. Jadi nafsu diajak sedikit-sedikit, dikasih tambahan amalia. Kalau sudah ringan, sudah merasakan
kenikmatan, kesenangan, baru ditingkatkan lagi. Begitu terus sampai diharapkan Ramadan itu sudah tinggal menikmati, sudah tidak keberatan. Kalau tidak demikian ya, maka seperti yang umumnya ya, di mana-mana setiap Ramadan itu kadang-kadang orang nunggu hanya Ramadan baru ya, dipaksa untuk banyak ibadah, sehingga kadang-kadang tidak awet gitu. Mereka semangat paling-paling hanya seminggu, setelah itu udah kendor lagi. Kenapa? Karena mereka langsung data gitu. Bisa-bisa nafsunya kapok, gara-gara saya tadi malam darusan sampai malam, besok tidak akan lagi. Seperti itu. Dan setan memang sengaja ya bisiki orang kurang, ini Ramadan kurang supaya besok ya kapok, istilahnya seperti anak kecil tadi itu ya. Itu kalau kita ingin memaksimalkan bulan Ramadan itu tidak menunggu bulan Ramadan. Jadi mulai sebelumnya sudah ya mulai ada persiapan tambahan-tambahan amal, sehingga nanti pada bulan suci Ramadan tidak kaget ya. Termasuk ya, kita mulai sudah latihan puasa sunnah. Yang kedua, supaya kita ini bisa memaksimalkan ibadah ya, kapanpun terutama Ramadan, kita ini harus mengawali ya menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Jadi kalau kita ingin kebaikan kita selalu bertambah, pertama harus kita jauhi maksiatnya. Kita harus takut perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Kalaupun karena kita kalah dengan nafsu, mungkin kalah dengan godaan setan, terjerumus maksiat, harus segera tobat, harus segera diistighfari. Mengapa demikian? Sebab dosa-dosa itu dapat menghalangi pintu rahmat Allah, pintu hidayah Allah, pintu taufik pertolongan Allah. Jadi yang menyebabkan orang itu terhalang mendapatkan rahmat Allah, terhalang mendapatkan hidayah dan taufik pertolongan Allah itu gara-gara dosa itu. Padahal kalau orang itu tidak mendapatkan rahmat Allah, tidak mendapatkan hidayah dari Allah, tidak mendapatkan pertolongan Allah, diusahakan apapun, walaupun seluruh dunia ingin supaya dia ini sergap, tidak mungkin, tidak mampu. Jadi kita bisa ibadah apapun, kita bisa banyak ibadah, bisa ringan, bahkan bisa menikmati ibadah semata-mata karena mendapatkan rahmat Allah, semata-mata karena mendapatkan pertolongan Allah, semata-mata karena mendapatkan hidayah Allah. Makanya banyak dalam Al-Quran, diantaranya dalam surat An-Nur ayat 21 Allah berfirman, Alhamdulillah minasyaitonir rajim, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallaha yuzakki man yasha. Kata Allah, andaikan tidak ada fadl itu kemurahan Allah dan rahmat kasih sayang Allah, pertolongan Allah atas kalian, tidak ada satupun manusia yang bisa jadi baik, bersih, sergap ibadah banyak, tidak mungkin. Jadi kalau ada orang sergap baik, ibadahnya kok baik, apalagi menikmati, itu karena sudah ada rahmat dari Allah, ada hidayah dari Allah, ada pertolongan Allah ya. Nah, apa yang bisa mengundang taufik, hidayah, rahmat itu adalah bersihnya hati dari dosa itu. Jadi hati itu tempatnya hidayah, tempatnya rahmat, tempatnya di hati. Kalau hati itu kotor karena dosa, maka akan menutup, menghalangi pintu hidayah. Itu. Maka Al-Imam Hasan Al-Basri itu salah seorang ulama besar yang sangat terkenal ya. Suatu ketika ada seorang laki-laki datang kepada beliau Imam Hasan Basri mengatakan, ya Aba Sa'id. Ya, Abu Sa'id itu panggilannya Imam Hasan Basri. Ya Aba Sa'id, wahai Imam Hasan Basri,
Saya ini abitu mu'afan. Saya ini padahal sehat badan saya. Ya. Terus saya ini punya niatan mau tahajud, mau bangun malam, mau meningkatkan ibadah, mau qiyamul lail. Dan saya sudah menyiapkan. Kalau zaman dulu ya, zaman dulu tidak ada seperti kita sekarang di rumah mesti ada kamar mandi. Jangankan di rumah, kadang di dalam ruang kamar tidur kita ada kamar mandi. Kalau dulu berat itu. Kalau ingin bangun malam itu sudah menyiapkan air wudhu pakai kendi atau apa gitu, tidak ada ya seperti sekarang. Tapi orang dulu walaupun begitu ya sulitnya kadang-kadang masih ke sungai mau wudhu itu sergap gitu setiap malam. Sekarang ini kadang-kadang di setiap rumah, setiap kamar ada dejingnya tapi malas gitu bangun malam ya, kadang-kadang tidak pernah tahajud, padahal tinggal melangkah ke jeding. Nah, orang dulu untuk supaya bisa mudah bangun harus menyiapkan air dulu. Bahkan zaman dulu tidak ada kurang air, menyiapkan batu untuk istinja seperti itu. Nah, ini katanya orang ini, saya kepingin ya baik Imam, ya kenapa ya saya ini, saya padahal sehat, saya kepingin, saya sudah menyiapkan air wudhu, sudah nanti kepingin tahajud tapi kenapa kok saya berat, tidak bisa saya. Akhirnya dijawab oleh Al-Imam Hasan itu, faqala dzunubuka qayyadatka, dosa-dosamu itu yang ya mengikat kamu sehingga kamu berat, mau bangun berat itu diikat, dibelenggu oleh dosa-dosa itu ya. Maka salah seorang ulama lain yang mengatakan Al-Imam Fudail bin Iyad itu salah seorang dari sekian banyak gurunya Imam Asy-Syafi'i. Imam Fudail bin Iyad mengatakan, idza lam taqwa 'alal idza lam taqwa 'ala qiyamil lail wa siyamin nahar fa'lam annaka maqbulun kabbalatka khati'atuk, kata beliau. Apabila Anda ini tidak kuat, mau bangun malam, mau sholat sunat, mau zikir, dan kok berat sekali ya, dan tidak bisa merasakan nikmatnya ibadah, maka ketahuilah bahwa Anda ini terbelenggu oleh dosa-dosamu sendiri. Maka ya kita sebagai orang mukmin itu harus jeli, harus teliti ya. Setiap kita ini kok terasa berat, mau ibadah, mau meningkatkan amal ibadah kok berat itu pasti akibat dosa-dosa kita ya. Kita harus ya, segera ngoreksi diri, dosa apa ya. Dan diantara sekian banyak dosa itu ya, dosa yang paling berat adalah dosa syirik. Itu yang membuat hati najis, kotor, kata Allah. Yaitu adanya kepercayaan bahwa ada selain Allah yang bisa menolong, bisa menyelamatkan, bisa memberi manfaat, bisa menolak bahaya apapun dan siapapun yang diyakini seolah-olah ada selain Allah. Artinya di samping Allah ya ini, begitu itu namanya syirik. Itu hati yang ada kesyirikan walaupun sekecil apapun itu akan kotor, najis, dan tidak akan bisa masuk rahmat Allah, nur Allah, hidayah Allah, taufik Allah, tidak bisa ya. Itu maka orang harus tobat. Pertama tobat itu harus tobat dari syirik. Jadi benar-benar dibersihkan sesuai dengan kalimat tauhid, la ilaha itu tidak ada, bukan ini, bukan ini, bukan ini, semua selain Allah, yang bisa apapun illallah, hanya Allah. Jadi begitu ya. Termasuk ya macam-macam syirik, dosa yang terbesar yang harus dihilangkan itu supaya tidak ada beban. Jadi ibadah sebenarnya ringan, hati menjadi bercahaya ya, dan diharapkan akan bisa menikmati ibadah itu harus bersih itu ya. Syirik itu ada syirik yang jelas ya, yaitu ada keyakinan seolah-olah ada selain Allah yang bisa ya menolong, bisa menyelamatkan, bisa memberi manfaat, bisa menolak bahaya, bisa menghendaki apapun selain Allah. Itu dikatakan syirik yang jelas. Ada juga seperti yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, orang ibadah apapun karena manusia, kepingin pamer, kepingin dipuji, kepingin dihormati, kepingin dikenal, kepingin didengar namanya, itu termasuk macam syirik ya. Jadi riya, sum'ah itu kepingin didengar, ujub membanggakan diri ya, takabur termasuk sombong, itu macamnya
macam daripada syirik ya. Selama ada itu katanya di hati ya, itu hati akan najis, kotor, jijik, dan ya itu akan menjadi penghalang turunnya rahmat Allah, turunnya hidayah, turunnya apa? Taufik ya, pertolongan Allah ya. Bagaimana akan bisa ibadah dengan ringan, apalagi bisa menikmatinya kalau hati sudah kotor ya, dengan perbuatan-perbuatan dosa, terutama dosa hati, terutama apa? Itu yang sangat berbahaya itu dosa-dosa hati, dosa apa? Syirik, ada riya, ada membanggakan diri ya. Jadi seolah-olah dia bisa apapun dirinya, itu termasuk macam syirik ya. Di samping Allah saya, itu di samping Allah saya, kalau tidak ada saya tidak bisa. Di samping Allah saya itu namanya syirik, campur. Bahasa Qur'annya syirik itu campur. Jadi kita supaya hati itu bersih ya, tidak ada kotoran, sehingga selalu bercahaya dengan nur Allah. Allah akan selalu memberikan apa? Anugerah, rahmat, taufik, hidayah ya. Di hati itu harus bersih. Kita bisa melakukan apapun, jangan sekali-kali merasa saya bisa, jangan. Jadi saya tidak bisa apa-apa. Jadi benar-benar saya gerak ini Allah yang gerakkan, saya datang Allah yang mendatangkan, saya apa ya, kuat Allah yang menguatkan, saya bisa Allah yang membisakan. Saya 1% pun tidak ada andil dari saya, walaupun kita sudah berusaha, tapi jangan diakui itu usaha kita. Artinya walaupun kita berusaha apapun, kalau tidak didahului pertolongan Allah tidak bisa. Tetap apa? Kita bisa apapun semata-mata karena pertolongan Allah, karena taufik Allah, hidayah Allah. Itu kuncinya supaya kita ini apa? Semakin ya hari semakin bertambah usia kita, lebih-lebih yang diharapkan Ramadan nanti itu benar-benar maksimal ya, tidak hanya banyak ibadah tapi ya ibadah dengan baik dan bisa menikmatinya. Kuncinya harus ya apa? Kita bersih dari dosa terlebih dahulu ya. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis, ittaqil maharima takun a'badan nas. Ittaqil maharima takun a'badan nas. Jauhilah perbuatan-perbuatan haram yang dilarang Allah. Kalau kamu bisa menjauhi perbuatan yang diharamkan oleh Allah, perbuatan maksiat, ini jaminan Nabi, takun, pasti kamu jadi orang yang paling ahli ibadah. Pasti kamu jadi orang yang paling ahli ibadah. Jadi dari hadis Nabi ini menunjukkan apa? Ya, orang kepingin jadi orang yang paling ahli ibadah, maksimal ibadahnya, dan ibadahnya diterima oleh Allah, harus bersih dari dosa. Dosa apa? Ya, orang harus berusaha untuk bertobat dari dosa ya. Oleh karena itu Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam salah satu karya tulisnya, kitab yang terkenal bernama Kitab Minhajul Abidin, beliau itu memberikan tuntunan ya. Minhajul Abidin itu apa? Tuntunan manhaj apa? Untuk orang yang ahli ibadah. Beliau mengatakan untuk sampai kepada Allah itu harus melalui 7 tangga ya. Nah itu kalau ndak kurang satu aja ndak akan bisa ya. Itu yang pertama harus ilmu. Orang kepingin sampai kepada Allah, kepingin ibadahnya apa diterima oleh Allah, kepingin bisa menikmati ibadah, pertama harus ada ilmu. Terutama ilmu yang paling pokok adalah ilmu al-ma'rifah billah, pengenalan kepada Allah. Tahu, sebab kita ibadahkan kepada Allah. Bagaimana kalau ibadah kepada Allah tidak kenal Allah ya. Di antara ya ilmu yang harus kita tahu, ilmu tauhid, ilmu pengenalan kepada Allah, itu kita dimanapun merasa ada Allah. Allah itu maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Kita ada dimanapun, Allah selalu melihat. Itu pengetahuan seperti itu apa? Salah satu ilmu yang sangat berharga. Ada di mana ada Allah. Allah melihat saya, Allah mengetahui saya. Jangankan gerakan zahir saya, gerakan hati Allah tahu. Allah tidak pernah satu detik pun tidak melihat kita. Nah, termasuk kita bisa apapun semata-mata Allah yang membisakan, Allah yang nolong, Allah yang begitu, itu namanya ilmu pengenalan kepada Allah.
Sehingga kalau orang itu sudah punya ilmu pengenalan kepada Allah, orang ini pasti ibadah apapun pasti memurnikan Allah, pasti tidak pernah mengakui itu dari dirinya. Begitu, itu apa? Ya, kunci untuk supaya menjadi orang yang paling ahli ibadah. Pertama harus ilmu, terutama ilmu pengenalan kepada Allah. Yang kedua kata Imam Ghazali, at-taubah, taubat. Terus dibahas, kenapa kok kita harus taubat dulu, tidak langsung ibadat? Iya, sebab apa? Orang ibadah itu butuh pertolongan Allah, butuh hidayah dari Allah, butuh bantuan kekuatan Allah. Nah, sedangkan dosa-dosa itu yang menutup pintu hidayah, yang menghalangi pertolongan Allah. Bagaimana akan bisa ibadah dengan baik? Kalau orang itu tidak mendapatkan pertolongan Allah. Yang kedua, orang ibadah itu kan menghadap Allah, mendekat dengan Allah. Ya, sedangkan dosa itu menjadikan orang hatinya kotor, busuk, jijik. Bagaimana akan diterima oleh Allah orang yang kepingin mendekat Allah dalam keadaan hatinya kotor, jijik, busuk, pasti Allah tidak mau didekati orang yang hatinya busuk karena perbuatan dosa dan maksiat. Salah satu contoh yang disebutkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, bahwa dosa itu akan membuat orang itu busuk, jijik. Jangankan Allah mau didekati, malaikat saja menjauh 1 mil, kata Nabi dalam hadis, idza kadzdzabal abdu kizbatan tanahha anhul malak milan minnat lima yakhruju min fih. Apabila seorang hamba itu bohong, sekali bohong, jadi bohong sekali saja katanya maka itu langsung bau mulutnya busuk sangat gara-gara sombong itu bohong 1 kali, bau mulutnya busuk sampai malaikat itu menjauh 1 mil. 1 mil itu ya sekitar 2 kilo sampai 3 kilo 1 mil. Saking tidak kuatnya busuknya bau orang bohong sekali. Nah kalau malaikat aja lari karena bagaimana dengan Allah? Apa mau Allah didekati orang yang bohong? Itu padahal satu macam dosa, bohong Belum dosa-dosa yang lain, apalagi dosa hati seperti syirik, hasud, iri, suudzon kepada Allah, suudzon kepada manusia, terus ada riya, ujub, membanggakan diri, itu dosa-dosa yang membuat jijik yang orang tidak akan layak mendekat kepada Allah dan tidak akan diterima Jangankan kita ini akan sowan kepada Allah, istilahnya ibadah apapun itu sebenarnya kita bertamu sowan kepada Allah. Sedangkan kita ini kalau bertamu sama orang yang dekat dengan Allah, yang hatinya bersih aja, kadang-kadang tidak butuh hanya pakai pakaian yang bersih, minyak wangi yang bagus Mau bertamu sama wali misalnya yang terkenal, walaupun pakainya putih bersih, pakai minyak wangi, tapi kalau hatinya kotor tidak akan ditemoni. Kan sering kita mendengar kisah-kisah orang yang sowan para wali, saking kepindah ditemoni kadang-kadang sampai bermalam berhari-hari, kadang-kadang tidak ditemoni karena tidak sadar bahwa di hatinya ada penyakit, ada dosa yang dia tidak taubat Kadang-kadang orang pakaiannya compang-camping itu kadang-kadang belum sampai sudah ditunggu. Itu sering. Dulu kan terkenal ada wali di Pasuruan, Mbah Hamid. Itu Romo Kiai Hamid seperti itu Itu kekasih Allah, orang yang dicintai Allah. Itu saja untuk orang bisa ketemu itu tidak sembarangan orang gitu Tidak cukup hanya pakaian yang bersih, minyak wangi tidak cukup, tapi harus kebersihan hati dari penyakit-penyakit hati, dari niatan yang tidak benar Ini oleh karena itu dicontohkan oleh Allah melalui peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Kenapa sih Allah menyuruh
malaikat Jibril ya untuk datang kepada Nabi ya, ketika mau Nabi itu disowankan kepada Allah gitu apa? Ya, dijalankan ya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus nanti dinaikkan ke langit sampai ke langit 7, sampai ke Sidratul, sampai ke Mustawa, yang tujuannya itu untuk ya bertemu dengan Allah. Itu diadakan operasi ya oleh malaikat Jibril, dioperasi benar-benar kelihatan itu Nabi dioperasi, terus dibersihkan ya. Kenapa ini ya? Nah, ini salah satu hikmahnya, Allah ingin ngasih pelajaran. Siapapun yang ingin sowan kepada Allah harus mendahului taubat dulu, harus bersih dulu Tidak cukup hanya pakaian pakai minyak, ya itu juga sunnah Rasul ya, syariat tapi zahir. Tapi apa artinya zahirnya wangi tapi hatinya busuk ya. Jadi yang lebih penting itu wanginya hati itu, karena tidak ada dosa dan tidak ada penyakit-penyakit hati ya. Itu. Ini sebenarnya Allah ya, di samping Allah ingin menunjukkan kekuasaannya ya, tapi untuk ngasih pelajaran kepada kita. Sebab apa? Sebab Nabi kita Muhammad SAW itu ya sejak lahir sudah dipilih, hatinya itu paling suci, paling bersih ya. Dan andaikan Allah ingin mensucikan, lebih mensucikan, tanpa perantaraan malaikat Jibril pun bisa langsung kun fayakun, idza arada syai'an an yakun kun fayakun, langsung ya. Tapi kenapa kok masih ditampakkan malaikat Jibril? Ini ngasih isyarat ya, pelajaran pada kita. Kita kalau kepingin sowan, kepingin diterima Allah ya, kepingin ditemoni Allah, ibaratnya ya tidak cukup hanya penampilan zahir kita tapi harus butuh menghadap Allah itu dengan hati ya. Allah memandang orang itu hati, bukan zahir ya. Kita sholat ya menghadap ke Ka'bah itu bukan berarti Allah ada di Ka'bah. Allah tidak bertempat ya. Allah selalu dekat kepada siapapun. Tidak ada bedanya antara orang yang di Mekah di depan Ka'bah atau di tempat ini, mau bahkan di pasar. Allah selalu dekat, artinya Allah selalu melihat, selalu mengetahui ya. Belum tentu orang yang di depan Ka'bah itu lebih dekat dengan Allah, belum tentu ya. Walaupun orang di depan Ka'bah tapi kata hatinya tidak ingat Allah, ingat pasar, ingat rumah, ya jauh namanya. Tapi walaupun orang di tengah-tengah pasar tapi ingat Allah, ya Allah, saya tidak berani bohong, tidak berani ngurangi timbangan, ada Allah. Walaupun orang tidak tahu, Allah tahu ya. Ya, ada orang datang, ini Allah yang mendatangkan, saya ya, untung Allah yang ngasih untung. Ketika orang itu ingat Allah seperti itu, dekat walaupun di pasar. Jadi jangan salah paham, kita sholat menghadap Ka'bah berarti Allah di Ka'bah, bukan. Itu namanya Ka'bah Baitullah, itu rumah Allah, bukan berarti seperti kita. Itu hanya untuk memuliakan Baitullah itu ya. Karena rumah yang langsung dibangun oleh Allah, kun fayakun ya, mana-mana yang disandarkan kepada Allah itu mulia ya, dimuliakan ya. Jadi jasad kita diperintah oleh Allah semua manusia untuk menghadap ke Ka'bah ya. Itu supaya benar-benar kompak bersatu seluruh umat Islam, begitu diperintah untuk menyatukan arah kiblat. Tapi kalau hati kita tidak melihat Ka'bah, ketika kita ibadah apapun melihat Allah, hati kita itu merasa berhadapan dengan Allah, merasa berdialog dengan Allah ya. Allah tidak bertempat, Allah itu sebelum ada tempat Allah sudah ada, dan Allah itu dekat kepada seluruh makhluk ya. Ya, dalam Al-Qur'an ketika Allah berfirman, surat Al-Baqarah ayat 286, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila bertanya kepada engkau Muhammad, hamba-hambaku tentang aku, katakan aku dekat. Tapi bukan dekat tempat, bukan dekat Allah dekat sini berarti jauh bukan begitu. Dimanapun orang Allah dekat, alias Allah melihat, Allah mengetahui, Allah ya mengetahui keadaan orang itu, gerak-gerik orang itu Allah tahu. Jangankan gerakan zahir, gerakan hati pun Allah tahu.
Dalam ayat lain surat Qaf ayat 16 justru Allah menyebut dengan aqrab ya. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh kami menciptakan manusia dan kami mengetahui apa yang dibisikkan oleh hati itu. Apa? Allah tahu ya. Wa nahnu aqrabu ilaihi, dan kami Allah lebih dekat kepada manusia min hablil warid, daripada urat lehernya. Artinya ya, kita misalnya dengan manusia yang paling dekat, mungkin orang tua, ibu sama anak ya, di anak bayinya, atau mungkin suami istri berdampingan ya, menempel kulitnya, itu tidak tahu apa isi hatinya suami atau istri. Allah tahu gitu Allah tahu. Itu berarti Allah lebih dekat daripada ya makhluk yang paling dekat. Nah, ini jadi oleh karena orang ibadah apapun itu sebenarnya menghadap Allah hatinya, maka bagaimana akan diterima oleh Allah, ditemui oleh Allah kalau hati itu kotor, najis karena dosa-dosa, apalagi sudah niatnya tidak murni karena Allah. Jadi dari keterangan-keterangan ini ya, supaya kita ini bisa ibadah dengan baik, bisa diterima oleh Allah, bisa maksimal ibadah, bahkan bisa menikmati ibadah ya, kuncinya kita ini harus menjauhi perbuatan-perbuatan dosa, baik dosa zahir, terutama dosa-dosa batin terutama ya, ujub, riya, sombong, hasud ya, sum'ah ya, dan suudzon dan sebagainya, itu termasuk dosa-dosa yang ya ngotori hatinya. Dikisahkan salah seorang tokoh sufi yang terkenal itu Imam Junaid al-Baghdadi itu yang jadi panutan ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Di antara ulama yang jadi panutan orang-orang Ahlussunnah itu Imam Junaid al-Baghdadi. Itu ya, orang ulama seperti beliau pasti itu istiqomah ibadah, apalagi bangun malam, nikmat. Bahkan orang-orang soleh itu tidak ada yang ditunggu-tunggu kecuali waktu malam untuk munajat kepada Allah. Sampai di antara mereka mengatakan, andaikan tidak ada qiyamul lail, saya bosan hidup di dunia. Jadi yang membuat mereka itu tentrem, bahagia itu karena ada waktu malam untuk tahajud. Tapi beliau ini suatu saat ya berusaha ingin tahajud ya, tapi berat gitu mau bangun. Tapi karena sudah istiqomah dipaksa. Terus sholat, wiritan itu tidak seperti biasanya, berat sama ngantuk, tidak bisa menikmati. Akhirnya tertidur gitu lah. Beliau merasa kok tidak seperti biasanya ya, saya ini kenapa. Akhirnya sampai tertidur. Dalam tidurnya itu mimpi ada orang yang bawa jenazah, disodorkan pada Imam Junaid. Wahai Imam Junaid, ini lu sampean makan orang ini. Langsung dia terbangun, astagfirullahaladzim, ini yang memberatkan saya ibadah, bangun gara-gara kemarin saya suudzon sama orang ini. Suudzon itu berburuk sangka. Itu ya, ternyata orang itu mintaan, ternyata orang seperti itu apa? Ya, itu dampaknya itu loh. Dosa itu seperti itu ya. Dosa suudzon sedikit bisa apa? Mestinya ringan ibadah menjadi berat. Mestinya bisa menikmati berat menjadi tidak nikmatnya. Jadi ya, supaya nasihat pengarang kitab ini kita benar-benar bisa, terutama Ramadan ya, terutama kalau bisa tidak hanya Ramadan, kita ini setiap bertambah usia kita itu seyogyanya bertambah meningkat kualitas ibadah kita itu supaya begitu ya, kita diantaranya harus ya, menjauhi perbuatan-perbuatan dosa, baik dosa zahir, lebih-lebih dosa batin. Dan kalau kita merasa seperti kok ada ya seperti itu, hanya ya, kok berat, kok terus tidak bisa, itu kita harus segera ngoreksi. Kita pasti karena dosa, kita harus menyesal, harus beristighfar, harus taubat kepada Allah. Itu yang kedua. Kenapa Imam Ghazali mengatakan ya untuk supaya kita sampai kepada Allah itu harus taubat dulu ya. Sebab pertama tadi itu ya, karena dosa itu yang menutup pintu rahmat Allah, pintu pertolongan Allah. Dosa itu yang ngotori hati, yang membuat orang ini tidak akan diterima oleh Allah ya, tidak akan bisa menikmati ibadah. Yang kedua, sebab kata Imam Ghazali ya,
Ya, orang yang apa istilahnya ya punya hutang itu harus nyaur utang dulu, jangan ngasih sodako. Artinya kalau kita ini punya utang ya pada orang, nyaur dulu, gitu, apa? Jangan maaf ya, sampean saya tidak bisa nyaur tapi sampean tak kasih sodako ini. Nah ini ya orang ini bodoh ini. Ya, kata orangnya, "Duh, kamu kok belum nyaur kok ngasih sodako? Nyaur dulu gitu." Nah kita punya dosa itu kita berutang pada Allah gitu. Umumnya amal-amal apalagi Ramadan kan amal-amal sunnah ya, yang wajib kan puasa apa sholat 5 waktu, tapi lainnya kan memaksimalkan ibadah sunnah. Sedangkan tobat dari dosa itu wajib gitu. Wajib. Jadi kalau kita ini punya dosa sekarang harus tobat. Jangan sampai belum tobat terus kita melakukan amal-amal sunnah, kan seperti itu. Tobatnya wajib, dibalas punya utang tadi sunnah ini sukarela ya. Jadi wajibnya dulu dibereskan baru sunnah itu apa ya, artinya tobat itu punya wajibatun fauron ya. Maka ya jadi sedikit yang kita baca ini supaya kita bisa selalu meningkat ya, baik kuantitas maupun kualitas, terutama ya kita harus jauh dari maksiat dan terutama dosa batin, dan kita harus banyak-banyak istighfar dan bertobat dari dosa ya. Mudah-mudahan sedikit apa yang kita baca dari kitab ini dapat membersihkan hati kita dari berbagai macam kotoran-kotoran hati. Kita dibersihkan oleh Allah dari dosa-dosa zahir dan dosa-dosa batin, sehingga kita semakin bertambah usia kita, semakin meningkat kualitas ibadah kita, sampai sewaktu-waktu kita dipanggil menghadap Allah dalam kondisi iman Islam dan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula, astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا ظلمنا أنفسنا إن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا انفعنا بما علمتنا، رب علمنا الذي ينفعنا، رب زدنا علما نافعا. اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. آمين. الفاتحة.